Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Misha Septia, kelas 11 IPS 2. Sebelum menjelaskan tentang poin-poin, alangkah baiknya kita mengikuti protokol kesehatan dengan menggunakan masker dan mencuci tangan dengan hand sanitizer. Pada video kali ini, saya ingin menjelaskan materi tentang senam ritmik. Ada 3 poin-poin dari senam ritmik. Yang pertama, pengertian senam ritmik. Kedua, gerak dasar senam ritmik. Ketiga, manfaat melakukan senam ritmik. Senam ritmik modern rhythmic. Disebut juga senam irama, karena seluruh gerakannya harus sesuai dengan irama yang mengiringinya. Senam ritmik pada pesta olahraga juga dilombakan, baik dengan menggunakan alat maupun tanpa alat. Tinggi rendahnya tingkat kesulitan gerakan merupakan kontribusi untuk mendapatkan nilai yang paling besar. Senam ritmik adalah khusus untuk putri. Di Indonesia, perkembangan tidak sepesat senam artistik yang untuk putra dan putri. Walaupun kedua jenis senam ini dalam satu wadah organisasi, yaitu Persani untuk nasional dan FIG, Federación Internacional de Gimnastiquí, untuk internasional. Senam ritmik di Indonesia berkembang setelah tahun 1984. Unsur-unsur yang diperlukan dalam senam ritmik adalah 1. Kelentukan, 2. Keseimbangan, 3. Keluasan, 4. Fleksibilitas, 5. Kontinuitas, 6. Ketepatan dengan irama senam ritmik. Dapat dikategorikan menjadi 2 macam, yaitu A. Senam ritmik tanpa alat, B. Senam ritmik menggunakan alat, gada, tongkat, bola, simpai, tali, atau selendang. 2. Dasar-dasar senam ritmik. Gerakan dasar yang harus dikuasai dalam senam ritmik, baik dengan alat maupun tanpa alat, adalah A. Langkah yang dimaksud langkah adalah berpindahnya salah satu kaki belakang ke depan kaki yang lainnya dengan berbagai variasi, sedangkan macam-macam langkah yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 langkah biasa. Loop pass. Langkah keseimbangan, balance pass. Langkah ke depan, gallop pass. Langkah 3, wall pass. Langkah lingkar, huffle pass. Langkah rapat, biphrag pass. Langkah menyamping, jit pass. Langkah silang, cruise pass. Langkah ganti, whistle pass. Langkah pantul, coach pass. B. Loncat-loncat adalah gerakan melangkah disertai tolakan kaki sehingga ada saat badan melayang di udara. Mendarat dengan salah satu kaki disusul dengan kaki yang lainnya. Macam-macam loncat adalah 1. Loncat biasa, loop sprong, 2. Loncat kuda, horse sprong, 3. Loncat pantul, coach sprong, 4. Loncat silang, cruise sprong, 5. Loncat samping, G-sprong, 6. Loncat ganti, whistle sprong, 7. Loncat ayun, swinging sprong, 8. Loncat putar silang, dry sprong, 9. Loncat depan, gallop sprong, 10. Loncat rapat, biphrag sprong. Gerakan langkah kaki. Gerakan biasa, caranya berdiri dengan sikap tegak. Langkah kaki kiri dan kedua lengan di samping badan, melangkahkan kaki kanan dan jatuhkan pada tumit. Dilanjutkan melangkah dengan kaki kiri secara bergantian. B. Langkah biasa, caranya berdiri dengan sikap tegak. Langkahkan kaki kanan di depan, kaki kanan ke depan. Langkahkan kaki kiri di depan kaki kanan, dilanjutkan kedua kaki rapat. C. Langkah keseimbangan. Caranya berdiri dengan sikap tegak. Hitungan. Melangkahkan kaki kiri ke depan. Hitung 2. Kaki kanan menyusul melangkah ke depan. Sebelum kaki kanan, tumit masih terangkat, kaki mundur diikuti kaki mundur rapat. Gerakan ayunan lengan. Ayunan satu lengan. Tahap persiapan, berdiri tegak melangkah ke kiri. Kedua lengan lurus ke depan, pandangan ke depan.
Tahap gerakan, ayunkan tangan satu persatu ke belakang dan ke depan. Saat mengayunkan diikuti kedua lutut mengeper. Gerakan dilakukan 6 kali 4 dihitung dengan irama 4/4 ketukan. Akhir gerakan, berdiri tegak, langkah kiri, kedua lengan lurus ke depan. Pandangan ke depan, kedua lengan lurus ke depan, pandangan ke depan. Ayunan satu lengan dari depan ke samping. Caranya, tahap persiapan, berdiri tegak, langkah ke kiri. Kedua lengan lurus ke depan, pandangan ke depan. Tahapan gerakan, ayunkan lengan satu persatu. Saat mengayunkan diikuti kedua lutut mengeper. Gerakan dilakukan 6 sampai 8 6 kali 4 dihitung dengan irama 4/4 ketukan. Akhir gerakan, berdiri tegak, kedua lengan lurus ke depan, pandangan ke depan. Gerak dasar loncat. 1. Loncat ke depan. Lompat ke depan biasanya disertai ayunan kaki yang lain. Cara melakukan gerak lompat ke depan adalah sebagai berikut. Sikap awal, berdiri tegak, kedua tangan di pinggang. Hitungan. Lakukan lompatan kaki kanan, sementara itu kaki kiri diayun. Lakukan lompatan kaki kiri, sementara itu kaki kanan diayun. Lakukan gerakan secara bergantian. Loncat ke samping. Sikap permulaan, berdiri tegak dan kedua tangan di pinggang. Kaki kanan ditekuk di belakang dan kaki kiri digunakan sebagai tumpuan. Kemudian bergantian melakukan gerakan lompatan. Dilakukan ke samping kanan dan samping kiri. Dilakukan berulang-ulang. Loncat kijang. Sikap permulaan, berdiri tegak dan kedua tangan di pinggang. Kaki kanan ditekuk di depan sampai paha lurus jajar dan kaki kiri lurus di belakang secara bergantian. Dan melakukan gerakan menirukan loncatan kijang. Dilakukan berulang-ulang. 4. Meloncat sambil membuka dan menutup kaki. Gerakan ini harus dilakukan dengan bersemangat supaya tidak terasa sulit. Cara melakukannya adalah sebagai berikut. Sikap awal, berdiri tegak, kedua tangan di pinggang, kaki dibuka lebar ke samping, kaki ditutup secara bersamaan. Lakukan gerakan secara kontinu. Latihan gerakan senam ritmik tanpa menggunakan alat. A. Ayunan tangan. Gerakan tangan atau lengan yang paling mudah dilakukan adalah ke samping kanan atau kiri untuk dikombinasikan dengan gerakan lainnya. Cara melakukannya yaitu 1. Sikap mula. Berdiri dengan salah satu kaki kiri. Ujung jari kaki kanan diletakkan rapat pada mata kaki kiri sehingga kaki kanan sedikit menekuk. 2. Tangan lurus di samping badan dengan telapak tangan terbuka menghadap ke arah badan. Jari-jari rapat. Gerakannya, ayun kedua tangan ke arah kanan lurus tinggi bahu. Bersamaan dengan itu, kaki melangkah ke kanan. Gerakan tangan ke kanan tersebut sejauh mungkin dan diikuti oleh badan, sehingga berat badan ada di sebelah kaki kanan. Ayun kembali ke arah kiri, gerakan sama persis ke arah kanan. Hanya kedua kaki tepat di tempat. Latihan gerakan ayunan tangan ke kanan dan ke kiri disertai langkah kaki. Cara melakukannya adalah merupakan lanjutan dari gerakan, yaitu ayunan tangan. Hanya di sini diikuti oleh langkah step ke kanan dan ke kiri sesuai gerakan tangan. Jadi, bila tangan diayun ke kiri, maka kaki kiri melangkah ke arah kiri dan disusul kaki kanan. Selanjutnya, tangan diayun ke kanan, maka kaki kanan melangkah ke kanan, yang disusul kaki kiri, begitu juga seterusnya. Putaran badan disertai liukan. Cara melakukannya, mula-mula sama seperti pada sikap mula ayunan tangan di atas. Atau gerakannya ayun kedua tangan ke arah kanan bersamaan, kaki kanan, step kanan, sikap badan, lihat latihan.
Hitungan kedua, ayun kembali kedua tangan ke arah kiri diikuti kaki kiri. Melangkah step kiri. Hitungan 3-4 dilakukan gerakan hitungan 1 dan langsung memutar badan berbalik atau 180 derajat. Setelah berbalik langsung tangan ayun ke arah kiri. Hitungan 5. Seperti gerakan hitungan 1E, hitungan 6, gerakan 2F, hitungan 7,8. Sama seperti hitungan 3-4. Ketika melakukan putaran badan yaitu pada hitungan 3-4 dan hitungan 7-8. Lakukan gerakan meliuk yaitu menggeliat, agak bergelombang, dan pinggul aktif. Penyesuaian gerak dengan irama musik atau irama yang lazim digunakan untuk mengiringi senam ritmik adalah musik balet, yaitu sejenis musik klasik dengan irama ketukan untuk menyesuaikan supaya antara musik dan gerakan senam yang sudah dirancang sedemikian rupa bisa sesuai dan berakhir dengan manis. Maka perlu memperhatikan intro musik. Biasanya terdapat 8 hitungan atau 2x8 hitungan yang sengaja diciptakan untuk gerakan pendahuluan. Misalnya berjalan menuju lapangan lomba yaitu area show. Musik inti adalah musik untuk mengiringi gerakan senam ritmik yang dipertunjukkan, di mana bila dilombakan adalah gerak wajib bagi peserta. Musik penutup, walaupun tidak khusus diciptakan sebagai musik penutup gerakan, tetapi si atlet harus hafal betul kapan irama akan berhenti. Karena hal ini merupakan klimaks dari suatu kebolehan seseorang pesenam yang akan mendapatkan support dari seluruh penonton di area pertandingan. Dengan ditandai gemuruhnya tepuk tangan, guna mengatasi hal ini, maka seorang pesenam harus menjalani program latihan dengan matang. Terakhir, manfaat senam irama. Manfaat fisik, orang yang melakukan senam irama atau senam ritmik secara rutin akan mengembangkan kemampuan daya tahan otot, kekuatan, tenaga, kelentukan, koordinasi, kelincahan, dan keseimbangan. Manfaat mental, orang yang rutin melakukan senam irama atau senam ritmik mampu menggunakan kemampuan berpikirnya secara aktif dan kreatif melalui pemecahan masalah gerak. Manfaat sosial, kegiatan senam dilakukan secara bersama-sama. Dalam hal ini, maka akan terwujud interaksi sosial. Sekian dari saya, terima kasih.